Pak Kiai, setiap orang pasti suka liburan. Misal ke pantai dan ke gunung. Baik. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika ada satu rombongan yang ingin rihlah, tapi rihlanya ini bernuansa religi. Nuansa religi rihlanya. Semisal di pertengah jalan baca burdah, kemudian sesampainya di pantai mengadakan majelis taklim. Nah, itu bagaimana tips dan pendapat menurut Pak Kiai? Rihlah. Alhamdulillah saya juga senang rihlah. Saya sering mengadakan atau diundang safari dakwah beberapa kota ya. Nah itu diantara dari safari dakwah itu biasanya ada rihlahnya. Rihlahnya macam-macam, ada namanya wisata kuliner. Diundang makan di suatu tempat rumah makan yang di situ mengandung pemandangan yang asri gitu ya. Jadi taman-taman asri gitu. Entah itu dekat laut atau di hutan atau di mana, itu saya sering makan bersama panitia, itu sering gitu ya. Yang jelas ini dalam rangkaian safari dakwah. Itu juga rihlah Islami. Baik itu. Baik. Yang kedua, ini pengalaman pribadi, saya juga beberapa kali diundang rihlah, tapi dalam safari dakwah, kemudian kita menuju ke suatu pantai, di sana kadang-kadang ada gubuk kecil atau apa, kita mengadakan pengajian, dialog, itu, dialog pengajian, bahkan juga ada yang di syuting, ada yang masuk di YouTube, ada itu ya. Boleh enggak? Ya boleh, bahkan itu baik. Jelas. Kalau tadi saya cuma diundang makan saja dan menyenangkan yang mengajak, sedangkan yang mengajak panitia ingin menghormati saya, itu kan saling menghormati. Ya, namanya simbiosis, mutualis, saling menguntungkan, kan gitu ya. Saya diuntungkan karena disuguhi makanan yang saya senang, sedangkan panitia merasa saya ini bukan orang yang, maaf ya, bukan orang yang sombong, kalau diajak nggak mau, males ini ya, saya oke-oke aja lah sama mereka, mau diajak kemana ya, asalkan mereka senang ya sudah, itu namanya saling menguntungkan, saling membahagiakan, kan begitu ya. Baik, boleh. Dan pernah juga saya dengan kawan-kawan itu kemudian baca-baca seperti burda, begitu ya, maulid Nabi, boleh enggak? Boleh. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya melanggar syariat, tatkala kita mengadakan ke pantai, misalnya mau diskusi, mau membuat gerakan-gerakan atau pengajian-pengajian, kemudian di situ ada laki-laki dan perempuan yang ikhtilat, campur aduk, tempatnya tidak dibatasi. Lah ini jadi berdosa. Kedua, kalau bisa mencari tempat, kalau mau niat untuk wisata religi, harus dicari tempat yang tidak ada orang mandi-mandi telanjang di situ. Kalau pantai bebas, ya, tempat rekreasi, tempatnya orang mandi telanjang misalnya, kemudian kita baca burda di situ, ya tidak menghormati namanya. Wong itu memang khusus pantai-pantai umum, apalagi semacam di Bali itu ada namanya Pantai Kute ya, ada Pantai Sanur gitu, kalau tidak salah begitu ya. Itu tempatnya orang barat ya, atau orang apa ini, bule-bule itu mandi telanjang. Masa kita ke sana mau burdahan? Ini niat burdahan atau melirik-lirik? Nah ini kan gak jelas, tidak boleh seperti itu ya. Jadi tetap ada batasan-batasan mana yang boleh dan tidak, yaitu selagi tidak melanggar syariat. Maka rekreasi atau wisata yang seperti itu sangat baik. Termasuk juga tadabburul alam. Apa tadabbur alam itu? Kita berpikir tentang alam semesta. Ya, kita rekreasi, kemudian kita memandang alam semesta. Syukur-syukur kalau di situ ada kajian-kajian tentang alam semesta. Seperti pentingnya menjaga ekosistem. Apa itu pentingnya? Ekosistem adalah lingkungan terkecil dari suatu tempat, namanya ekosistem. Kalau ekosistem itu kita jaga, akan lestari, maka tidak akan ada banjir, begitu dan seterusnya. Ini sangat baik sekali. Paham ya? Baik.